Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran sebenarnya apa sih potensi terbesar dalam diri gue? Nah kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng cara menemukan kekuatan tersembunyi itu. Yuk kita mulai. Ini nih pertanyaan utamanya. Gimana caranya gue tahu apa yang benar-benar jadi keahlian gue? Ini kan pertanyaan yang sering banget muncul di kepala kita, ya kan? Tenang, hari ini kita bakal cari tahu bareng-bareng langkah-langkah buat menjawabnya. Oke, biar gampang, perjalanan kita kali ini bakal dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari apa itu potensi, terus belajar dengerin petunjuk dari luar, lanjut ke menjelajah dengan tujuan, lalu cari komunitas yang tepat, dan terakhir kita pahami kalau semua ini adalah sebuah perjalanan. Oke, jadi apa sih sebenarnya potensi itu? Ini tuh bukan soal misteri, tapi lebih ke proses penemuan diri. Dan kita akan mulai dengan 2 prinsip kunci yang super penting. Oke, prinsip pertama, ini penting banget. Coba deh dengerin petunjuk dari luar. Karena percaya atau enggak, dunia di sekitar kita itu bisa jadi cermin terbaik buat bakat kita. Kuncinya, perhatiin pujian-pujian yang kamu terima, terutama yang enggak kita duga-duga, bahkan dari zaman kita masih kecil. Nih, kita ambil contoh nyata ya. Jadi ada cerita dari Theo Derrick. Waktu dia masih SMP, habis presentasi pelajaran agama, tiba-tiba guru dan teman-temannya tepuk tangan dan bilang, "Theo, presentasimu keren banget." Nah, lucunya saat itu Theo sendiri bingung. Loh, kok dibilang bagus ya? Dia bahkan nggak sadar apa yang bikin presentasinya spesial. Ini nih contoh petunjuk awal yang kadang kita abaikan. Dan ternyata petunjuk itu nggak berhenti di situ aja. Dari pujian waktu SMP, di SMA kejadian lagi. Sampai akhirnya pas kuliah, dia jadi langganan yang disuruh maju buat presentasi. Hasilnya, sekarang dia bisa ngomong di depan umum secara profesional, bahkan tanpa naskah. Kelihatan kan polanya? Konsisten banget. Nah, jadi apa sih intinya? Gini, bakat alami itu adalah sesuatu yang buat kita rasanya gampang aja, enteng. Tapi buat orang lain, hasilnya itu luar biasa dan mereka sangat menghargainya. Itu dia yang kita cari. Biar lebih kebayang, coba deh kita bandingin. Mungkin buat kamu main pedal itu susahnya minta ampun. Kayak dayung di darat gitu, kagok banget. Tapi di sisi lain, kamu lihat istrimu main basket, gampang banget masukin bola kayak nggak pakai usaha. Nah, perbedaan rasa susah dan gampang waktu kita berusaha, inilah petunjuk terbesarnya. Oke, kita masuk ke prinsip kedua, menjelajah, tapi dengan tujuan. Jadi kita nggak bisa cuma duduk diam nungguin pujian ya. Kita harus proaktif, harus nyari. Tapi ingat, nyarinya bukan asal-asalan, bukan tanpa arah. Harus ada tujuannya. Coba deh, anggap sekolah, kuliah, atau bahkan pengalaman-pengalaman baru lainnya, itu sebagai semacam yang laboratorium pribadi. Ini tuh tempat yang aman buat kita eksperimen, buat ngetes kemampuan kita di berbagai area. Mau itu ngomong di depan umum, olahraga, matematika, seni, coba aja semuanya di situ. Terus gimana caranya biar eksplorasinya pinter dan efektif? Pertama, tentuin dulu tujuan akhirnya. Misalnya, oke, gua mau jadi pengusaha sukses. Kedua, baru deh kita eksplorasi bidang-bidang yang nyambung sama tujuan itu, kayak strategi bisnis, marketing, atau negosiasi. Dan yang ketiga, ini penting, jangan buang-buang waktu buat ngasah kelemahan yang nggak relevan. Kalau emang nggak ada bakat nyanyi, ya nggak perlu lah ngabisin waktu buat kursus vokal tingkat dewa kan? Oke, jadi kita udah dengerin petunjuk dari luar, kita udah mulai eksplorasi. Nah, ada satu hal lagi nih yang bisa jadi booster, yang bisa mempercepat semuanya, menemukan komunitas yang tepat. Karena lingkungan kita itu benar-benar bisa jadi penentu loh. Bisa jadi pendorong atau malah jadi penghambat potensi kita. Coba deh, perhatiin ini. Bayangin kamu punya sebuah ide. Kalau ide yang sama ini kamu ceritain di lingkungan orang-orang yang pikirannya tertutup, nilainya bisa dianggap rendah banget. Tapi, coba ceritain ide itu ke lingkungan para ahli yang suportif. Wah, nilainya bisa langsung meroket. Jadi, nilai potensi kita itu sangat bergantung sama panggung tempat kita berdiri. Nah, ini dia kuncinya. Waktu kamu ketemu orang yang klik, yang satu frekuensi dan ngerti bidangmu, mereka tuh bisa ngorek lebih dalam, bisa mancing keluar sisi terbaik dari dirimu. Satu ide yang sama, di mata satu orang bisa kelihatan kayak emas, tapi di mata orang lain mungkin cuma kayak batu kerikil. Makanya, milih teman diskusi itu krusial banget. Dari semua ini, kita sampai pada satu pemahaman yang paling penting nih, bahwa menemukan potensi itu bukan garis finish, bukan sesuatu yang ketemu, udah selesai. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses yang terus-menerus berkembang. Gampangnya gini, bayangin potensi kamu itu kayak berlian mentah. Pas pertama kali ditemuin kan bentuknya masih jelek, masih kasar. Nilai aslinya baru kelihatan setelah diproses. Dinilai sama ahli, dipotong dengan presisi, terus dipoles sampai berkilau.
Nah, potensi kita juga gitu. Butuh proses dan orang yang tepat biar bisa bersinar maksimal. Dan jangan kira proses ini sebentar ya. Bahkan buat seseorang yang bakatnya udah kelihatan jelas, proses buat benar-benar paham dan yakin sama insting bisnisnya itu bisa makan waktu 8 tahun. Ini ngingetin kita semua kalau perjalanan ini butuh sabar. Ini bukan lari sprint, tapi lari maraton. Oke, jadi apa nih rangkumannya? Apa yang bisa langsung kita lakuin? Pertama, mulai sekarang lebih peka sama pujian. Kedua, eksplorasi hal baru tapi yang sejalan sama tujuan kamu. Ketiga, cari lingkungan, cari teman-teman yang bisa menantang sekaligus mendukung kamu. Dan yang paling penting, sabar, karena ini proses seumur hidup. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kira-kira petunjuk apa sih yang selama ini sebenarnya udah dikasih sama hidup tentang di mana potensi sejati kamu berada? Coba deh direnungin, jawabannya mungkin udah ada di depan mata, lebih dekat dari yang kita kira.